Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat kita dapat bertemu ya, walaupun ya lewat video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya tabayun dalam bahasa agama, atau dalam bahasa keren ya check and recheck seperti itu. Jadi atau bahasa yang lain saring sebelum di-sharing. Jadi ketika kita mendapatkan suatu berita dari seorang ya, maka langkah pertama itu kita jangan langsung percaya dulu, tapi kita kita cek dulu ini benar enggak, seperti itu. Nah, ada dua ayat Quran yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan check and recheck seperti ini. Pertama, dalam Al-Quran yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bunyinya seperti ini. Ini saya pakai Quran aja lah ya, daripada salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat pertama yang menjadi dalil, petunjuk, tuntunan bagi kita orang Islam agar kita senantiasa cek dulu berita seperti itu. Nah, artinya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, nabak tadi berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi dari ayat ini itu kita ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tentang pembawa berita. Kemudian yang kedua adalah berita itu sendiri. Pertama, pembawa berita. Di sini kan membahas tentang orang fasik. Jadi ada orang fasik datang kepadamu menyampaikan suatu berita. Di sini pakai naba. Naba itu artinya berarti berita penting. Jadi ada orang fasik. Nah, dia datang kepadamu membawa suatu berita yang besar, suatu berita yang penting. Terus kamu gimana? Nah, maka kamu harus lebih hati-hati. Jadi pertama, dalam tuntunan ayat ini kita harus memperhatikan siapa nih yang membawa berita tersebut. Kalau memang yang membawa berita itu orang fasik, orang yang secara lahiriah itu berlaku buruk, misalkan ya dia itu sering melakukan dosa misalkan, ataupun di masyarakat dia itu dikenal sebagai orang yang sering melakukan pelanggaran norma-norma masyarakat. Nah, berarti maka kita perlu untuk cek berita tersebut. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tentang isi dari berita itu sendiri. Jadi berita itu apa? Berita itu penting apa enggak gitu loh. Kalau memang berita itu penting, kenapa tadi suatu berita yang kita anggap penting, maka kita perlu, atau enggak hanya perlu, kita wajib, kita harus untuk menyelidiki ini benar apa enggak sih, seperti itu. Kalau emang itu berita itu enggak penting, ya enggak usah. Misalkan ada berita ini kemarin, tahu enggak lu? Sekarang Rossi itu udah enggak main GP lagi lu. Oh iya? Terus dia kemana? Dia enggak di GP lagi, dia ada di GP Ansor sekarang gitu misalkan. Atau Messi misalkan, tahu enggak lu Messi sekarang udah enggak di Barca gitu. Nah, itu kan berita enggak penting gitu. Enggak perlu dicek, terserah. Messi mau kemana terserah. Terus Rossi mau ke GP Ansor enggak masalah, itu kan enggak penting. Ini dua tuntunan yang tertera dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ayat kedua yang penting yang harus kita perhatikan dalam hal check and recheck ini itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 12. Ayat 12. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhunnal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Subhanallahul azim. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat
tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi dalam ayat ini itu Islam ada tuntunan begini. Ketika ada suatu berita negatif yang ditujukan kepada teman kita misalkan, yang memang teman kita itu kita kenal baik, dia itu ada orang yang baik, maka dalam ayat ini kita itu perlu namanya berbaik sangka kepada teman kita itu. Misalkan si Ani teman kita yang sangat baik. Terus ada berita, tahu nggak lu si A itu ternyata kemarin tuh habis nyolong. Nah, terus kita gimana nggak, kita nggak langsung percaya. Tetapi kita masa sih si A itu baik ke orangnya, nah, seperti itu ya. Alangkah kita hati-hati. Kenapa? Karena memang si A itu teman kita itu sudah dikenal kita sebagai orang yang memang baik seperti itu. Maka kita itu harus berbaik sangka dulu nih, nggak langsung iya ya ampun nggak nyangka ya saya kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah dalam mendapatkan berita kita itu harus selektif. Pertama harus memperhatikan siapa yang membawa berita itu. Yang kedua kita harus memperhatikan berita itu penting nggak sih untuk kita kaji atau kita telusuri kebenarannya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.